Masjid Al-Firdaus yang ulun hormati dan ulun muliakan, bapak-bapak serta ibu-ibu, hadirin dan hadirat serta anak-anakku sekalian, jamaah majelis taklim yang insyaallah dirahmati, diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan kita yang melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita. Pada saat ini dengan bantuan Allah, dengan nikmat Allah, kita baru saja melaksanakan sebuah titah perintah, tugas mulia, berat tapi agung, berat tapi mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita niat i'tikaf bersama-sama, nawaitu an atakifa atau nawaitul i'tikafa, sama juga nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam batin hati kita berataan, sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya kita bersama-sama mengejar waktu, karena kita dikejar waktu kita singkat, untuk memperhatikan, menghayati sekaligus mengimani dan mengamalkan nasihat agama, fatwa agama yang menjadi pegangan bagi kita, yang termaktub atau tertulis dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Samad, halaman 24 di bawah baris 2, baris ketiga kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala, Syekh Abdus Samad orang Palembang, teman beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad, berkata, kemudian setelah membaca doa iftitah, ini masih dalam adab salat, tata krama salat, akhlak di dalam salat. Setelah membaca doa iftitah, ini kalau kita orang awam yang berduduk di fikih, di fuqaha, khusyuk kita itu usahakan khusyuknya tidak ada pikiran ke lain selain pada pikiran sholat. Jadi mulai takbir sampai habis doa iftitah, di situ usahakan jangan sampai waswis, karena itulah batas kita orang fuqaha. Jadi setelah kemudian maka membaca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma jaraklah, batas jarak antara doa iftitah dengan a'udzubillah jangan disambung, ada jeda. Misalnya wa ana awwalul muslimin, bernapas dulu, bernapas dari 3 napas sampai senapas, lalu sambung dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sunat dibaca di setiap rakaat. Di setiap rakaat, baik sembahyang berjamaah atau sembahyang munfarid sendirian, usahakan jangan ditinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu sunat, dianjurkan setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bertahan
kita bedakan antara sunat lawan rukun. Jadi bertahan 2 napas dahulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bernapas dahulu, kemudian sambung dengan bismillah. Karena bismillah sudah areal ranahnya rukun. Jadi bismillah sudah masuk rukun Fatihah. Jadi antara rukun dengan sunat kita adakan jarak. Di dalam kitab fikih itu namanya suktatan latifatan. Jadi suktatan latifatan, batahan sebentar, batahan satu mat. Nah lalu setelah habis a'udzubillah, ini hati-hati, bismillah masuk rukun qauli. Jadi rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang kedua, rukun perkataan yang kedua yaitu Fatihah. Yang pertama takbiratul ihram. Itu rukun qauli yang wajib didengar oleh telinga yang mendengar. Wajib didengar huruf per hurufnya, tasydidnya, mat panjang pendeknya oleh telinga yang mendengar. Ini kiblatnya. Kiblat telinga ke bacaan. Jadi bilanya hilang, bacaan kita tuh hilang, kada tak keluar, tak ke hati, batal. Nah rukun qauli itu syaratnya wajib didengar oleh telinga yang mendengar. Jadi yang kada mendengar kada usah, yang mendengar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah, sambungkan menurut Imam Syafi'i. Bismillah ini ayat lah. Ini nambah bismillah ini Imam Syafi'i, kemudian si Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kada berbismillah. Makkah, Madinah, sekarang Imam Ahmad bin Hambal. Dulu Madinah Imam Malik. Imam Malik menganggap bismillah itu juga surah sebagian daripada ayat Fatihah, cuma sunat perlahan. Misalnya kalau Imam Malik Allahu Akbar habis Fatihah, habis doa ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Pelan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bismillahnya pelan. Itu Imam Malik. Cuma dibaca bismillahnya. Adapun Imam Ahmad bin Hambal pada bacaan lalu langsung habis takbir alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Ahmad bin Hambal. Kalau kita Syafi'i, bismillah itu bagian daripada Fatihah. Jadi bagian daripada Fatihah wajib didengarkan oleh telinga yang mendengar. Sayat lah bismillahirrahmanirrahim. Sayat alhamdulillahi rabbil alamin. 2 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ayatnya 7, tasydidnya nambah rijing di atas tuh 14, panjangnya 20. Jadi panjangnya 20, tasydidnya 14, ayatnya 7, hurufnya 156. Jadi di dalam kitab karangan Imam Nawawi, man baddalal harfin biharfin, man badal harfan biharfin, au tasdidan bitasdidin, au tahrifan bitahrifin, lam tasiha qiraatahu wa lam tasih salatahu.
Barang siapa mengganti huruf Fatihah dengan huruf yang lain, merubah tasydid, maka lam tasihha qiraatahu, tidak sah bacaannya. Otomatis kalau bacaan tidak sah, salatnya juga tidak sah. Jadi ayat ke-7, tasydidnya 14, panjangnya 20, hurufnya 156. Itu jangan kurang, jangan lebih. Jadi tiap-tiap tasydid yang ada di kalimat itu ada huruf di dalamnya, ada mengandung huruf seperti iya, ya-nya bertasydid itu ada 2 huruf ya. Bila hilang tasydidnya, hilang sehuruf. Rabbil alamin, Rabb itu ada tasydidnya. Bila Rabbil alamin, hilang 1 huruf. Jadi jangan menghilangkan tasydid, jangan merubah huruf. Hurufnya kita perhatikan, tebal tipisnya juga kita kaji, karena ini kalamullah. Jadi kalamullah, kalam Allah, bahasa langit. Fatihah satu-satunya surah yang turun 2 kali. Jadi turunnya Fatihah 2 kali di Jabal Qubis, sekali di Makkah, kemudian di Madinah sekali, 2 kali turun. Jadi saking hebatnya Fatihah. Jadi hati-hati bacaannya, pelan-pelan, karena huruf per huruf itu ada malaikat muwakalnya. Kalau dari Fatihahnya Sayyidina Ali itu Fatihah murattab namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya hayyu ya qayyum ajib ya ruqayya il sami'an mutan anta wa khadamuka mazhab bihaqi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihaqil hayyil qayyum wa bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmati malaikatil muwakilin bi kawaimil arasy abjad. 7 malaikatnya. Ar-Rahmanir Rahim, ya Rabb ya Atub ajib ya Jibril alaihi salatu wasallam anta wa khadamuka abiyad bihaqi Ar-Rahmanir Rahim bi Rabbil Atub bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamir asy abiyad. 5 malaikatnya. Maliki yaumiddin, ya muqallibal qulub bil absar ajib ya samsama'il samin mutan anta wa khadamuka ahmar bihaqi maliki yaumiddin wa bikal muqallibal qulub bil absar wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamil arasy taikal. 4 malaikatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Sarya qarib ajibnya Mikail sami'an mutan anta wa khadamuka barqan bihaqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi saril qarib bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamil arasy mansa. Banyak 8 malaikatnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya qadir ya muqtadir ajib ya sarf ya ilsamian mutan anta wa khadamuka syamhuras bihaqi ihdinas siratal mustaqim bi qadir muqtadir bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamil arasy qaskar. 7 Siratal ladzina an'amta alaihim, ya alim ya hakim ajib ya ain ya ilsamian mutan anta wa khadamuka zaujah bihaqi siratal ladzina an'amta alaihim bikal alimul hakim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamil arasy syansyah. 6 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya qahir ya ajiz ajib ya kasfi ya ilsamian mutan anta wa khadamuka maimun bi ghairil maghdubi alaihim waladdallin bikal qairil ajiz wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatil malaikatil muwakil bi kamil arasy dattak. 7 Nah di bawah itu ada doanya. Apalah kaulah beri kira dah. Boleh. Jadi ya malaikatur rohanin, hai para malaikat-malaikat rohaniyah, minal sukuliyat wal uliyat, di atas bawah malaikat langit, malaikat bumi. Aqsamtu alaikum ya malaikatur rohanin minal uluwiyat wa sukuliyat wa yakhadmu fatihatil kitab ajibuni. Jawab pertanyaan aku.
wa amduni wa ayuni fi jami umuri alwaha ajal sabiyaki sabil masani wal qur'anil azim wa bi asraril barakati fihi ma bi mana taqidu minal azamati wa burhan wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sakhir li abdakar rab al ukhaidir itu orangnya Ukhaidir, songkorkan kehadapanku Ukhaidir, penjaga Fatihah, pengawal Fatihah, muakalnya Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah diahi penunggunya tuh Ukhaidir. Itu dari Sidina Ali, sekali saja pian sehari kamu baca itu. Langsung wibawa hidup, wibawa diri, baharaga diri kita tidak akan sia-sia. Jadi Fatihah ini rukun qauli yang kedua lah. Rukun qauli yang kedua. Masih ingat rukun qauli berapa? Dalam syarat. Ini makanan kita, pakaian kita nih hari-hari. Rukun bacaan. Nah dibaca. Jadi wa ma abdalum min kharajin. Tidak ada yang paling abdal seluruh ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi seluruh ucapan yang keluar dari mulut kita tidak ada yang paling abdal, yang paling mahal selain apa yang kita baca dalam salat. Selain daripada apa yang kita baca dalam salat. Pian berzikir 100.000 sehari masih ganal bacaan di dalam salat. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kalah nampian 100.000 sehari. Jadi tidak ada kalimat ucapan yang paling besar yang keluar daripada mulut selain pada bacaan keluar yang di saat waktu salat. Jadi sampai selesai hingga akhirnya. Di sini wajib mengaji, inilah hukum. Jadi wajib mengaji, wajib bisa. Wajib mengaji, wajib bisa, berbeda dengan yang lain. Kalau kita belajar ilmu yang lain cuma wajibnya belajar aja. Tapi kalau Quran wajib belajar, wajib bisa. Karena bilanya hancur Fatihah, hancur seluruh agama. Nah, hancur salatnya. Dan hendaklah engkau nyaringkan akan bacaan. Jadi engkau nyaringkan akan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama fardu isya. Ini di 2 rakaat ini kita dianjurkan banyaring nang sorangan kecuman nang sorang tuh banyaring nang khusus didengar oleh telinga aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mengganggu orang sembahyang, jangan mengganggu orang guring. Wajib didengar oleh telinga. Hendaklah engkau nyaringkan akan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh. Jadi 2 rakaat fardu subuh sampai ke 2 rakaatnya di saat waktu berdiri. Di saat waktu berdiri bacaan harus didengar oleh telinga. Dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib sampai yang jahar katanya, nah tiga macam nih, subuh, maghrib, isya itu namanya sembahyang jahar, yang wajib didengar bacaannya oleh telinga sendiri. Dan 2 rakaat yang pertama fardu isya. Melainkan jikalau ada engkau makmum. Jadi melainkan jikalau ada engkau makmum. Ini beda antara makmum dan sembahyang sorangan adalah kalau sembahyang sorangan sunat menyaringi bacaan didengar oleh telinga. Tapi kalau jadi makmum ini nyaman benar jadi makmum nih lah. Kada berisiko. Maka yaitu sunat diperlahan-lahankan sekira-kira didengar oleh telingamu dirimu. Dan bahkan si makmum ini kadang-kadang kada wajib baca Fatihahnya.
Meskipun di 2 rakaat terakhir sampai yang Isya masing-masing kita baca Fatihah. Nah, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah rukuk, kita hanya Maliki Yaumiddin, imam rukuk, siap, buang semua, tinggalkan bacaan sisanya, 4 rukuk, Allahu Akbar. Ada 4 ayat lagi atau 3 ayat lagi belum habis, ada tanggung-tanggung 3 ayat, berapa huruf tuh. Bila imam sudah rukuk, jangan menghabiskan Fatihah, umpati rukuk, Allahu Akbar. Misalnya kalau imamnya cepat, makmumnya lambat. Jadi wajib mengikuti imam biar Fatihah kada tuntung. Sebab kenapa? Kalau pian menghabiskan Fatihah, imam sampai terdahulu 3 rukun, Allahu Akbar 1 rukun, Sami Allahu liman hamidah 2 rukun. Lalu turun sujud, bergerak hendak sujud, kita masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum lagi habis. Bila sudah bergerak imam tuju ka sujud, batal makmum nama narusakan Fatihah tadi. Batal lah apabila masih mengikut imam. Bila masih mengikut imam, bila mufarakah hilang 27, tapi sembahyang kada batal. Ujar bibinian nang tuhak berpisah pada imam ini kalau lajuan imam ini. Hanya wal abdolin imam atahiyatul udah. Jadi ikuti aja imam. Bila pian kada mufarakah sampai 3 rukun, 3 rukun fi'li lah, 3 rukun fi'li, 3 rukun perbuatan. Pian tertinggal batal. Nah, nyamannya jadi imam, jadi imam kuliah juga. Jadi makmum pulang, jadi imam pulang, jadi makmum kuliah juga. Suruh jadi imam aja kan. Dan sunat engkau jaharkan, nyaring, jahar tu nyaring. Sunat engkau jaharkan, engkau nyaringkan, amin. Nah, serta imam. Jadi satu-satunya bacaan nang boleh baimbai lawan imam cuma amin. Satu-satunya bacaan dalam berjamaah nang boleh baimbai bersama-sama hanya amin. Selain pada amin kada boleh. Ada di kunut nang boleh baimbai. Setelah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Baimbai di situ. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu nang boleh baimbai lawan amin. Selain pada 2 itu kada boleh baimbai. Nah, di sini nang kada kau diraih oleh orang sembahyang sorangan lah. Karena sembahyang berjamaah itu kan lebih abdal daripada 27 derajat. 27 derajat kalau dengan sembahyang sorangan. Nah, kemudian pian sembahyang Isya tertinggal berjamaah sembahyang sorangan di rumah 27 kali sembahyang pian bila salam berdiri. Kina salam berdiri sampai 27 kali. Tetap masih kada sama lawan sekali berjamaah. Kada sama. Ini nang kada ko dikajar wae aminnya ini. Sunat engkau jaharkan amin serta imam, baimbai dan imam. Amin. Cuma dikomandoi imam dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam. Hanya diiringi. Jangan disambar dulu. Belum habis walad doa jadi belakang. Itu tadudi malaikatnya kada umpat.
Ini bila sudah imam makmum berjamaah tak imbai bacaan aminnya, mulai langit pertama sampai ke aras sampai ke mustawa, malaikat atas mengucapkan amin. Makanya di situ boleh disisipkan doa lah, disisipkan doa. Jadi sebelum amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah minta motor. Menyerba amin. Tasarah namanya kenapa kafian? Cuma bahasa Arab jangan bahasa kampung, bahasa Indonesia. Nang paling bagus itu dipinta Rabbi firli wali walidayya. Itu nang paling harap tuh dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbi firli walidayya. Amin ya rabbal alamin. Tuh doa mustajab di situ. Kalau pian bisa bahasa Arab, lawan Tuhan dari malu biara dan doa pintahan apakah minta mobil kan, minta rumah gitu. Cuma kan boleh bahasa kampung batal gitu. Dan bagus Rabbi firli wali walidayya. Itu yang bagus harap pada mobil. Sunat engkau jaharkan amin serta imam. Ada di antara jamaah orang 10, orang 20, orang 100 itu pasti ada yang kabul kan? Pasti ada yang kabul di antara 100 jamaah ada. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah tulil mufasil, ayat panjang. Yaitu ilmu fasilnya ayat panjang, tak panjang pada qul huwallah barang eta barakah, tak panjang ayat tulil mufasil. Was-samaa'i dzatil buruj, atau surah-surah nang di atas pada wadduha. Itu subuh untuk subuh. Ngarannya tulil mufasil. yakni surat yang panjang, yaitu daripada surat Al-Hujurat hingga surah Amim Yatasaalun, Amma Yatasaalun. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Itu termasuk tulil mufasil. Sabihis tulil mufasil, halata tulil mufasil. Kenapa? Subuh itu komandannya sholat yang 5 waktu, pimpinan sholat yang 5 waktu subuh. Dan pada sembahyang zuhur dan asar ini turuni pada subuh. Zuhur dan asar dipendeki daripada sembahyang subuh. Zuhur dan asar dan isya 3 macam, yaitu surat yang pertengahan seperti wasamai zatil burud, pertengahannya wasamai zatil burud itu panjang bagi kita kalau lah. Wal yaumil ma'ud, ya minimal lah sembahyang zuhur, isya dan asar, alam nasrah, wadduha, itu yang pertengahan. Dan barang yang hampir sepertinya yang sama-sama pertengahan, minimal 8 ayat ke atas, 8 ayat zuhur, asar dan isya. Maghrib ayat pendek. Kemudian daripada Fatihah, nah, dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam pergi-pergian, musafir hendak ke Banjar, ke Sampit,
kebanjir kasampit kabuntuk Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an katsira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.